Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada hari ini kami bisa beribadah. Kami bersyukur pada Engkau selama seminggu ini. Engkau menyertai kita. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari, saudara-saudara, kasih di dalam Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Sudah menjadi rahasia umum jika orang sering sulit mengucap syukur kepada Tuhan ketika diperhadapkan banyak kesulitan, masalah, kekurangan, atau sakit penyakit. Bukan perkara mudah mengucap syukur di situasi yang tidak baik. Kita pun menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat. Kalau sakit sudah disembuhkan, kalau ekonomi sudah dipulihkan, kalau keadaan berjalan dengan baik dan diberkati, barulah
dari mulut kita keluar ucapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Kalau seperti itu, orang-orang dunia pun bisa melakukannya. Sebenarnya, apa arti dari bersyukur itu? Bersyukur adalah suatu sikap rendah hati untuk menerima apa yang kita terima atau alami dalam hidup. Apakah itu sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita? Rasul Paulus menasihati dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kalimat dalam segala hal berarti di segala keadaan, baik atau tidak baik, dalam kelimpahan atau kekurangan, ada masalah atau semua berjalan dengan lancar, sehat ataupun sakit, suka maupun duka, kita harus bisa mengucap syukur karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Pengalaman hidup bangsa Israel di masa lampau kiranya menjadi peringatan bagi semua orang percaya. Meski selama menempuh perjalanan di padang gurun, mereka telah mengucap kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Namun, yang keluar dari mulut mereka bukanlah ucapan syukur, melainkan omelan, keruntuhan, keluh kesah, dan sungut-sungut. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menunjukkan rasa ketidakpuasannya terhadap pemeliharaan Tuhan. Apakah selama ini kita juga berlaku seperti bangsa Israel yang tidak pernah puas dengan berkat yang telah Tuhan berikan, sehingga hari-hari yang kita jalani pun dipenuhi dengan sungut-sungut? Pandemi yang sudah berlangsung selama 1 tahun, yang kita belum tahu kapan akan berakhir, apakah membuat kita berkeluh kesah, bersungut-sungut? Memang tidak mudah untuk menerima sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan harapan kita. Bersyukur menjadi salah satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat lebih bersyukur dalam segala hal? Ada 3 cara supaya kita dapat lebih bersyukur dalam hidup. Cara pertama, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini adalah kebenaran yang paling indah dari Kristenan. Namun, banyak orang Kristen seringkali lupa akan hal ini. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur, bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini, melainkan karena apa yang kita miliki di dalam Dia. Sesungguhnya manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Berkat dan sukacita sesungguhnya adalah dari seberapa kita mengenal kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Cara kedua, menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Hal buruk yang Dia izinkan masuk ke dalam hidup kita tidak pernah Dia maksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan kita. Percayalah, Tuhan dapat menggunakan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, baik maupun buruk, untuk kebaikan kita di masa depan. Mungkin saat ini kita tidak mengerti mengapa kita harus mengalami hal yang buruk, tapi ingatlah, Tuhan akan menggenapi janjinya pada waktunya. Cara ketiga, menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. Padahal yang benar adalah bersyukur adalah syarat untuk menjadi tenang. Ketika kita memilih untuk bersyukur, berarti kita telah memilih untuk mulai meletakkan pandangan kita kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan buruk kita. Marilah kita belajar untuk bersyukur, maka kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dia selalu ada bersama kita untuk melewati setiap badai dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saya mau memberikan sedikit kesaksian. Pada tahun 2018, saya sakit tiroid. Sebelumnya, ayah saya juga sakit ini. Menurut dokter, sakit ini adalah penyakit genetik. Saya mengalami tremor, jantung berdebar-debar, timbangan turun, walaupun makan banyak. Akhirnya, saya harus minum obat tiap hari dan rutin kontrol ke dokter. Sampai saat ini, saya juga masih minum obat. Secara manusia, saya tidak mau sakit ini, tapi saya berusaha untuk menerimanya. Saya terus berdoa, memohon kesembuhan dari Tuhan, sambil berusaha menjalankan pola hidup sehat. Kalau Tuhan izinkan saya mengalami sakit ini, pasti Tuhan berikan kekuatan untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Saya bersyukur masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan Ajarku Setia Bersyukur.
Sebelum menutup ibadah kita, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa syafaat. Kita akan mendoakan orang tua kita, sekolah kita, dan sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Mohon berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan rezeki. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, walaupun masih belajar secara online. Tuhan tolong berikan kelancaran dan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang mengalami kesulitan, sakit penyakit. Mohon Tuhan bukakan jalan dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.